guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Untuk yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Mimin juga mau mengingatkan jika ini adalah spoiler. Video dan narasi pasti akan berbeda. Jadi nikmati saja dongeng dari Mimin dan selamat mendengarkan. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, Lindong berhasil mengalahkan Lin Feng hanya dengan satu gerakan. Bahkan salah satu tetua yang berada di kursi emas mencoba memberi Lindong pelajaran. Namun naasnya tetua itu pun bernasib sama dengan Lin Feng. Di dalam arena, Lindong juga meminta Lin Lentian untuk segera turun ke arena untuk menghadapinya. Suara tenang keluar dari mulut Lindong, namun suara itu bergema di seluruh arena duel. Keheningan turun ke seluruh arena. Bahkan beberapa tetua dalam klan itu menatap dengan kaget dan terahang mereka menganga. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang dari generasi Lin Lengtian berbicara dengan sedemikian rupa. Mengingat posisi Lin Lengtian di klan Lin hari ini, bahkan beberapa tetua harus menggunakan nada sopan saat berbicara dengannya. Siapa yang berani berteriak dan meneriakinya? Belum lagi melakukan itu di depan orang banyak seperti itu. Setelah keheningan yang sesaat di arena besar, seruan dan obrolan yang tak terhitung muncul di kerumunan, menyatu menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyebar ke seluruh kota Lin. Lin Lentian adalah jenius nomor 1 dari klan Lin, yang sangat di Kekaisaran Yan. Hanya sedikit orang yang berani membandingkan diri mereka dengan dia di seluruh Kekaisaran. Namun pada hari ini, di pertemuan klan dia ditantang oleh seorang pria dari keluarga cabang dengan nada sombong. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan pemandangan semacam itu. Tidak heran ketegangan meletus seperti gunung berapi di arena itu. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Di tempat duduk terpencil, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya juga sama-sama terpana oleh kata-kata Lindong. Meskipun mereka yakin Lindong memiliki kekuatan yang sangat besar saat ini, namun tekanan yang dikeluarkan oleh Lin Lengtian jauh lebih kuat. Oleh karena itu, bahkan mereka tidak yakin Lindong mampu menandinginya. Berdiri di samping hati Lin Hong dan Lin Xia berdetak kencang. Kegembiraan mereka terlihat jelas dari mata keduanya. Semua itu dikarenakan mereka bisa merasakan kekuatan dari Lindong yang meningkat pesat selama 2 tahun terakhir. Di sana, Lin Xiao menatap sosok muda yang melayang di udara. Matanya memerah dan tiba-tiba kedua tangannya mengepal erat. Dia teringat dengan kata-kata Lindong saat dia meninggalkan rumah. Penghinaan yang diderita ayahnya akan dibalaskan oleh putranya. Dia hanya bisa menebak jenis pelatihan Lindong saat jauh dari rumah. Dia pasti sangat menderita demi kata-katanya itu. Mungkin saja dia berkali-kali berada dalam bahaya hidup dan mati. Lin Xiao mengangkat kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam. Matanya berubah masam, namun pada saat yang sama ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong melayang di udara. Dia menatap dingin pada sosok yang duduk di kursi emas. Lin Lengtian tetap tanpa ekspresi. Telapak tangannya bergerak santai di permukaan meja, seolah-olah dia belum mendengar kata-kata Lindong. Namun seorang tetua berambut abu-abu duduk di sebelah Lin Lengtian berteriak dengan wajah tegas. Lindong, awasi perilakumu. Ini adalah pertemuan klan. Beraninya kamu membuat keributan di sini. Di sana, Lin Lengtian menikmati posisi yang sangat tinggi di klan Lin. Dengan kemampuan dan popularitasnya, dia bisa menjadi kepala klan Lin selanjutnya. Tentu saja ini memungkinkannya untuk memenangkan banyak pendukung termasuk beberapa tetua. Jelas orang yang berteriak adalah salah satu tetua yang memiliki otoritas dan hak berbicara yang agak tinggi di klan Lin. Karena dia condong ke arah Lin Lengtian, dia secara alami berusaha mencegah Lindong menghina Lin Lengtian. Namun Lindong langsung menjawab tetua tersebut sambil menatap tajam ke arah Lin Lengtian. Lin Lengtian adalah bajingan tak berperasaan. Mendengarnya, tetua berambut abu-abu itu membanting meja dalam kemarahan dan bangkit.
Dia hendak menyerang tetapi dihentikan oleh tetua berjubah ungu di tengah dengan tangannya. Kali ini, orang yang berbicara adalah tetua berjubah ungu, yang bahkan Lindong sedikit waspada. Dia tersenyum lembut saat menunjuk ke platform tertinggi dari arena kerucut raksasa itu. Selain itu, izinkan aku memperingatkan kamu terlebih dahulu. Kali ini, ada 3 kandidat yang luar biasa. Yang pertama adalah Lin Lengtian, sedangkan untuk sisanya, meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Lin Lengtian, mereka juga dianggap jenius. Sedangkan untukmu, jika kamu ingin mencapai platform terakhir, kamu harus melalui mereka berdua. Lin Lengtian adalah juara klan pertemuan sebelumnya. Jika dia ingin menantangnya, dia harus terlebih dahulu mengalahkan anggota klan lainnya dan mencapai ke puncak agar bisa menantang Lin Lengtian. Saat tetua berjubah ungu itu berteriak dengan lembut, 2 aura yang sangat tangguh langsung meledak dengan keras di tengah arena. Segera 2 sosok terlihat dari 2 tubuh muncul di 2 platform yang berbeda. Mata Lindong menatap mereka berdua dan ekspresinya berubah agak serius. Keduanya tampak sedikit lebih tua dari Lin Lengtian. Meskipun aura mereka lebih lemah daripada auranya, mereka berdua sebenarnya setengah langkah menuju manifestasi. Lebih jauh lagi sepertinya keduanya berada di puncak manifestasi setengah langkah. Bahkan dengan sedikit keberuntungan, keduanya dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan terakhir dan maju ke tahap manifestasi awal. Tidak heran tetua mengklaim bahwa mereka hanya sedikit lagi setara dengan Lin Lengtian. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah mereka berdua terlihat sama persis seperti saudara kembar. Bahkan ada yang aneh dengan aura mereka. Jika mereka bergabung, bahkan praktisi manifestasi awal akan memiliki peluang tipis untuk menang. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Ketika para murid dari klan Lin melihat mereka berdua, kegembiraan langsung melonjak ke mata mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, seperti mereka sudah memutuskan bahwa Lindong akan kalah. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap para tetua yang duduk di kursi emas. Kemudian sosoknya melintas dan dia langsung mendarat di platform tertinggi di arena. Kemudian setelah itu dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu membaginya menjadi 2 putaran, datanglah padaku bersama." Ketika kata-kata Lindong mendarat, amarah langsung menyerbu ke mata anggota klan utama. Berdiri di platform tertinggi, Lindong dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Dalam 10 putaran, jika mereka berdua masih tetap di platform, maka aku berarti kalah." Setelah kata-katanya terdengar, bahkan ekspresi para tetua langsung berubah. Seluruh anggota klan utama merasa sangat marah dibuatnya. Namun kemarahan mereka tidak membuat Lindong terganggu sedikit pun. Dia malah ingin menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Ketika kata-kata Lindong ini terdengar, seluruh tempat meledak dengan gempar. Para generasi muda dari setiap klan memandang seolah-olah dia orang gila. Dalam klan Lin, bakat Lin Xing dan Lin Mu berada di urutan kedua setelah Lin Lengtian. Selain itu, mereka berdua adalah saudara kembar, maka koordinasi mereka tidak tertandingi. Bahkan seorang praktisi manifestasi awal akan merasa sulit untuk mengalahkan kekuatan gabungan mereka. Namun Lindong benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan mengalahkan mereka dalam 10 putaran. Sementara generasi muda klan mencibir dan mengejek, namun Lin Ke'er menatap tajam pada sosok Lindong. Meskipun dia agak terkejut saat Lindong mengalahkan Wang Yan sebelumnya di tablet manifestasi, jujur saja, meskipun Wang Yan dianggap jenius, tetapi dia masih kalah dibandingkan Lin Xing dan Lin Mu. Ke'er, apakah ini Lindong yang kamu bicarakan yang telah mengalahkan Wang Yan dari klan Wang? Dia belum menunjukkan keahliannya, tetapi kesombongannya memang tidak lebih lemah dari Wang Yan. Sementara Lin Ke'er mengerutkan kening, tawa seorang wanita terdengar di sisinya. Dia tanpa sadar memiringkan kepalanya hanya untuk melihat beberapa wanita cantik berkerumun di belakangnya. Para wanita ini sangat cantik dan memiliki banyak pelamar di antara putra-putra klan. Setelah melihat mereka semua di satu tempat, putra-putra klan sekitarnya juga buru-buru berkerumun. Salah satu putra klan berbicara dengan wanita muda cantik yang telah berbicara dengan Lin Ke'er. Adik perempuan Lin Su benar.
Lindong ini tidak memiliki banyak keterampilan. Mari kita lihat apakah dia masih memiliki wajah untuk membuat omong kosong seperti itu ketika dia kalah di tangan kakak Lin Xing dan Lin Mu. Sangat jarang melihat seseorang yang berani begitu sombong di depan kakak Lin Lengtian. Wanita muda cantik yang dikenal sebagai Lin Su tersenyum manis. Segera setelah itu dia menatap Lin Keer dan melanjutkan. Keer, apakah menurutmu Lindong benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantang kakak Lin Lengtian? Namun Lin Keer dengan sikap acuh tak acuh menjawab, kamu dapat menonton dan melihat sendiri. Lin Su bergerak maju sambil tertawa. Aku jarang melihat kamu menyebutkan anggota keluarga cabang dari waktu ke waktu. Mungkinkah kamu menyukai Lindong ini? Namun sepertinya Lindong akan mempermalukan dirinya sendiri sedikit hari ini. Alis hitam Lin Keer semakin mengerut, tetapi dia tidak bisa diganggu dengan wanita muda ini yang begitu tergila-gila dengan Lin Lengtian, sehingga tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya. Kemungkinan dalam hatinya semua pria selain Lin Lengtian adalah sampah. Namun ejekan serupa agak umum di arena pertempuran saat ini. Bagaimanapun mereka benar-benar tidak dapat menerima tindakan Lindong. Di satu sisi, Lin Lengtian dengan santai memandang Lindong. Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan merasa sulit untuk memenangkan kekuatan gabungan saudara kembar Lin Xing dan Lin Mu. Ditambah lagi, aura Lindong hanya setengah langkah menuju manifestasi. Namun ia benar-benar berani membuat pernyataan seperti itu. Seseorang benar-benar tidak tahu apakah dia memiliki kartu truf atau dia sedang mencari kematiannya sendiri. Karena Lindong memiliki semangat heroik, Lin Xing dan Lin Mu, kalian berdua harus menemaninya. Tetua jubah hitam yang tampaknya memiliki status yang agak tinggi melambaikan tangannya pada saat ini dan memerintahkan dengan nada acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata tetua jubah hitam, kedua bersaudara itu dengan dingin berteriak dan dengan rapi terbang ke arena tertinggi. Tatapan sedingin es mereka mengunci Lindong. Sikap yang ditunjukkan terakhir ini jelas telah menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Dua ini tidak membuang waktu. Begitu mereka muncul, mereka dengan kejam menginjak tanah dan aura manifestasi meledak dalam sekejap. Kekuatan Yuan Power yang kuat berdesir di arena, memancarkan gelombang tekanan kuat dan menarik beberapa teriakan. Lindong kan? Lin Xing berbicara dengan lantang ke arah Lindong. Aku benar-benar ingin melihat hari ini kualifikasi seperti apa yang kau miliki, sehingga kau berani untuk memaksa kami berdua keluar dari arena dalam 10 putaran. Aku benar-benar berharap bahwa kamu bukan hanya bantal bersulam, atau ini akan terlalu membosankan. Lin Mu juga berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Bagaimana kalau kita mulai saja? Namun Lindong tampaknya mengabaikan kemarahan mereka berdua saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Suaranya tenang dan tidak sedikit pun dipengaruhi oleh aura kuat duo ini. Nada datar Lindong tidak diragukan lagi mirip dengan percikan yang benar-benar memicu kemarahan di hati dua bersaudara ini. Mata keduanya langsung menjadi sedingin es ketika tubuh mereka maju ke depan. Yuan Power yang kuat dengan cepat mengembun di pusat telapak tangan mereka, menyebabkan suara ledakan sonik rendah ketika mereka dengan kejam menargetkan titik-titik vital Lindong pada sudut yang licik. Keduanya menampilkan koordinasi yang mencengangkan. Mereka menyerang seolah-olah mereka satu sehingga sulit jika hanya ingin bertahan. Namun dalam menghadapi serangan pasangan ini, ekspresi Lindong tidak terganggu sama sekali. Tubuhnya tidak bergerak bagaikan batu, sementara telapak tangannya terbalik dan dengan paksa menghentikan pukulan dari duo itu. Di arena tubuh Lindong bahkan tidak gemetar ketika dia menangkap serangan duo. Hanya tinju dan telapak tangan yang teredam dengan cepat terdengar keluar. Ketika mereka menyaksikan bentrokan di arena, ekspresi dari beberapa penonton yang lebih cerdas segera tumbuh agak serius. Semua orang tahu bahwa Lindong dengan mudah menghentikan serangan gabungan dua bersaudara itu. Telapak tangannya sepertinya telah menjadi dinding besi, menyebabkan serangan duo itu tidak dapat mencapai tubuhnya. Dari semua yang terjadi, mereka bisa mengatakan bahwa Lindong memang memiliki beberapa kemampuan. Namun ini masih belum cukup untuk mengalahkan dua bersaudara dalam 10 putaran. Setiap tatapan di arena pertempuran besar dikumpulkan di tempat ini.
Mereka menahan napas ketika mereka diam-diam menyaksikan serangan cepat dan keras yang memusingkan. Sementara mereka terus menghitung jumlah putaran dalam pikiran mereka. Di bilik tempat duduk terpencil, Lin Zentian dan yang lainnya tegang tak tertandingi saat mereka menatap arena tertinggi. Wajah mereka sedikit terkejut melihat Lindong benar-benar bisa setenang Gunung Tai dalam menghadapi kekuatan gabungan dari keduanya. Namun sedikit kecemasan terlihat di mata mereka, karena 10 putaran akan terasa sangat cepat selesai. Pertarungan yang intens di arena juga menyebabkan anggota klan utama agak terkejut. Mereka yang awalnya berpikir Lindong akan cepat hancur, tetapi adegan di depan mata mereka membuat mereka mengerti bahwa kekuatan Lindong memang cukup untuk menyaingi dua Lin Xing dan Lin Mu. Ketika Lin Keerng melihat ini, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Diam-diam sedikit heran dengan kemajuan Lindong. Di tablet manifestasi, kekuatan Lindong hanya pada tahap awal penciptaan Si. Setelah 1 tahun memikirkannya saja bisa membuat seseorang tertawa dengan sendiri karena tak akan percaya. Di samping Lin Su mencibir dan berkata, ini sudah ronde ke-8, namun orang itu masih bertahan seperti kura-kura. Ketika ronde ke-10 tiba, klan cabang akan secara alami hancur. Dia sepertinya tidak mau melihat Lindong menunjukkan kesan apapun. Meskipun dia sekarang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lindong adalah salah satu yang terkuat di puncak klan. Di arena tempat duduk emas, para tetua yang mengawasi pertempuran itu sedikit terdiam untuk sesaat. Terutama para tetua berjubah abu-abu dan berambut hitam yang ekspresinya sedikit jelek. Mereka secara alami bisa mengatakan bahwa sampai sekarang Lindong belum benar-benar menyerang. Di sisi lain, kekuatan penuh dua bersaudara tidak berhasil menembus pertahanan tubuh Lindong. Perbedaan mereka bisa dianggap benar-benar terungkap pada saat ini. Di satu sisi, tangan Lin Lengtian yang semula bergesekan di atas meja sudah benar-benar berhenti pada saat ini. Dia menatap arena dan akhirnya membuka mulutnya seperti suara yang mirip dengan sumur tua tanpa riak terdengar. Sedikit mampu, namun itu sudah putaran ke-9. Namun tiba-tiba kekuatan Yuan Power yang sangat kuat menyebar di arena. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan Lin Xing dan Lin Mu benar-benar tersentak mundur beberapa langkah. Sebaliknya dari awal hingga akhir, Lindong belum bergerak setengah langkah pun. Sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tetapi pada saat ini 9 putaran telah berlalu. Lindong, kamu memang sangat kuat. Namun aku khawatir ini saatnya bagimu untuk membayar harga kesombonganmu. Ekspresi Lin Xing saat ini agak jelek. Tapi segera setelah itu dia menghela nafas dalam-dalam saat dia dengan dingin mengatakannya. Dia mengakui kekuatan Lindong, tetapi mereka masih tidak percaya bahwa Lindong akan dapat sepenuhnya menyapu mereka dari arena dalam 1 putaran terakhir. Namun Lindong perlahan menggelengkan kepalanya pada suara dingin Lin Xing. Dia menatap keduanya, tubuhnya sedikit melintir dan akhirnya mengambil inisiatif untuk pertama kali menyerang dan melangkah maju. Alasan mengapa aku akan bergerak di babak ke-10 adalah karena aku tidak punya dendam dengan kalian. Aku sudah memberikan sedikit kelonggaran, selanjutnya saatnya untuk melihat kemampuanku. Begitu Lindong melangkah maju, arena kerucut yang sangat besar bergetar. Ketika tekanan mencekik tiba-tiba membentang dari tubuh Lindong seperti badai. Ketika mereka merasakan tekanan mencekik, Lin Xing dan Lin Mu tiba-tiba mundur. Tubuh mereka dengan cepat mundur sementara kekuatan Yuan di tubuh mereka didesak keluar tanpa syarat. Telapak tangan iblis penghancur langit. Kekuatan Yuan Power tiba-tiba meledak dari tubuh duo bersaudara. Segera setelah itu, secara langsung mengembun menjadi tablet iblis raksasa di atas kepala keduanya. Tablet iblis melayang di langit, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Orang bisa mengatakan bahwa dua bersaudara ini telah menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki. Kekuatan Yuan Power ini cukup untuk melawan praktisi tahap manifestasi awal. Raungan terendah terdengar dari mulut dua bersaudara ketika tablet iblis raksasa langsung turun. Kemudian kekuatan yang sangat ganas dan kejam menghantam Lindong. Menghadapi serangan terakhir dua bersaudara, sosok Lindong tiba-tiba menjadi tidak jelas seperti kabut. Tubuhnya melangkah di udara seperti gumpalan asap ungu. Kemudian setiap langkah yang diambilnya muncul sosok bayangan di belakangnya. Dalam sekejap mata 9 bayangan muncul di langit. 9 bayangan ungu penghancur.
Ketika 9 bayangan muncul, aura yang dipancarkan dari tubuh Lindong tiba-tiba mencapai tingkat yang menakutkan. Pada saat yang sama matahari terik gemerlapan melayang dari tubuh Lindong. Segera badai energi murni terbentuk di sekitar Lindong. Ketika matahari yang terik muncul, tinju keluar dengan keras menabrak tablet iblis di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Seketika badai Yuan Power yang mengejutkan muncul di langit dengan kecepatan yang menakutkan. Badai memenuhi langit ketika teriakan dingin tiba-tiba bergema. Saat teriakan itu memudar, retakan langsung menyebar pada tablet iblis raksasa. Pada akhirnya tablet iblis langsung meledak. Di langit wajah dua bersaudara langsung berubah menjadi putih pucat dan memuntahkan darah segar. Kemudian tubuh mereka melesat seperti peluru dan membuat tanda beberapa kilometer di arena. Kemudian tubuh mereka melesat seperti peluru dan minat tanda beberapa kilometer di arena. Saat penonton menatap pada dua tanda tak sedap dipandang di arena, arena langsung meledak gempar. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Dan yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Mimin undur diri dulu, bye-bye.